Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dio dan seluruh jutaan warga Nahdliyin di seluruh dunia yang berbahagia. Kepada seluruh warga Nahdliyin diucapkan selamat memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. NU berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriyah. Kini pada 16 Rajab 1444 Hijriah, NU berusia 1 abad. Peringatan melalui kalender Hijriah ini adalah keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama di Makassar tahun 2010. Makanya peringatan 1 abad NU dilaksanakan pada 16 Rajab, bukan dengan kalender Masehi. Resepsi 1 abad NU dilaksanakan di Stadion Delta Sidoarjo. Rangkaian kegiatan 24 jam penuh ini akan menghadirkan pertunjukan yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi dalam kurun 1 abad NU. Sejak NU berdiri sampai hari ini, pertunjukan kolosal yang akan hadir pada 1 abad NU di Stadion Delta Sidoarjo adalah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya Garin Nugroho, sutradara kenamaan di Indonesia, akan membuat film dokumenter kolosal di mana 1 abad NU diperingati dengan gagah dan didaya. Di balik megahnya dan kedikdayaan NU dalam resepsi 1 abad NU di Sidoarjo ini, ada 9 aktor yang paling menentukan kedikdayaan NU dalam resepsi 1 abad ini. Pertama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau akrab disapa Gus Yahya. Sudah barang tentu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah aktor paling utama di balik resepsi 1 abad NU. Tema 1 abad NU ini adalah hasil refleksi dan renungan Gus Yahya. Rangkaian kegiatan kolosal yang sudah dimulai sejak awal 2022, semuanya adalah desain ide-ide besar Gus Yahya yang disebutnya sebagai kelanjutan gagasan-gagasan besar dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Yahya yang mendapatkan restu dari Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan selalu dibimbing oleh Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, menjadikan momentum 1 abad ini tak akan pernah dilupakan oleh 160 juta warga Nahdliyin di seluruh dunia. Sosok Gus Yahya akan dikenang sepanjang masa. Kemudian yang kedua adalah Saifullah Yusuf atau dikenal dengan sebutan Gus Ipul. Sosok Gus Ipul ini menjadi sekjen PBNU. Ialah yang mendampingi Gus Yahya setiap saat untuk mendesain, untuk merancang dan mengeksekusi program-program strategis yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama. Gus Ipul inilah yang bertanggung jawab secara teknis, melaporkan, mengevaluasi, dan menganalisa sebaik mungkin agenda-agenda 1 abad NU bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun sibuk sebagai wali kota Pasuruan, tapi Gus Ipul total dalam khidmah di NU, termasuk dalam menyiapkan rangkaian besar 1 abad Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga adalah Nusron Wahid. Sosok yang dikenal jenius dan ahli strategi ini
menjadi aktor sangat penting dalam momentum 1 abad Nahdlatul Ulama. Nusron Wahid mendapatkan tugas khusus, yakni menyukseskan Porseni NU yang dilaksanakan di Surakarta. Nusron Wahid mampu menggalang ribuan dan jutaan warga NU dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dialah yang menjadi arsitek bagaimana kaderisasi NU dijalankan dengan masif dan maksimal. Strategi Nusron Wahid biasanya dikenal tak terduga memiliki kejutan-kejutan yang sangat dahsyat. Itulah sosok Nusron Wahid, ahli strategi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 4, Yeni Wahid. Ya, putri Gus Dur yang dikenal cerdas, lulusan dari Harvard University Amerika Serikat. Yeni Wahid, perempuan NU yang melanglang buana di berbagai belahan dunia. Momentum 1 abad Nahdlatul Ulama ini, Yeni Wahid menjadi ketua OC, Organizing Committee. Ialah yang berkeliling di berbagai tempat, berkeliling di pejabat-pejabat dan kiai-kiai, memastikan kehadiran, memastikan terselenggaranya acara-acara berjalan sukses dan maksimal. Yeni Wahid dalam dirinya mengalir darah perjuangan Gus Dur, mengalir darah perjuangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya tidak salah, ialah perempuan satu-satunya menjadi aktor paling penting di balik resepsi 1 abad NU di Sidoarjo ini. Kemudian yang kelima adalah Yakut Khalil Qaumas, atau sering disebut Gus Yakut. Kini ia menduduki jabatan Menteri Agama dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama. Gus Yakut diberi tanggung jawab khusus, yakni PJ acara resepsi 1 abad NU di Delta Sidoarjo. Awalnya Gus Yakut ini kurang berkenan menjadi penanggung jawab acara resepsi di Sidoarjo. Tapi karena yang memerintahkan adalah PBNU, karena yang memerintahkan adalah kakaknya sendiri, yakni Gus Yahya, karena dirinya sebagai ketua Ansor yang harus tunduk dan manut kepada NU, maka ia dengan tegas dan penuh khidmah menyatakan siap menyukseskan dan mengabadikan 1 abad NU sebagai panggung istimewa yang membahagiakan jutaan warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia. Gus Yakut mengajak seluruh kader Ansor Banser khususnya berbondong-bondong merayap ke Sidoarjo untuk menyukseskan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keenam adalah Gus Muhdor Ali. Ia adalah putra Ki Haji Agus Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Solawat Sidoarjo. Gus Muhdor ini kini duduk sebagai Bupati Sidoarjo. Muhdor Ali menjadi penanggung jawab penuh bagaimana jalannya semua teknis kegiatan resepsi harlah 1 abad NU di Sidoarjo ini. Makanya Gus Muhdor sebagai Bupati Sidoarjo mengajak seluruh masyarakat Sidoarjo bukan sebagai tamu, tetapi sebagai tuan rumah yang melayani jutaan warga NU yang akan merayap datang di Stadion Delta Sidoarjo dan sekitarnya. Ya, sangat tegas, semua warga Sidoarjo akan memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap tamu-tamu yang hadir bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari berbagai belahan negara Islam di dunia. Kemudian yang ketujuh adalah Abdullah Azwar Anas. Ia dulu pernah menjadi ketua umum pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Azwar Anas juga pernah duduk sebagai Bupati Banyuwangi. Kini Abdullah Azwar Anas menjadi Menteri Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
dan reformasi birokrasi. Dalam resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini, Azwar Anas diberi tugas sangat khusus, yakni pagelaran seni Nusantara yang telah digelar di Banyuwangi yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Pada momentum itu tampillah ribuan santri yang melantunkan bait Alfiyah Ibnu Malik yang dikagumi oleh Presiden Jokowi. Abdullah Azwar Anas bertugas mengawal jalannya resepsi 1 abad NU ini dari bidang kesenian, sehingga menuntaskan kesempurnaan NU yang menyapa semua kalangan. Yang ke-8 adalah Erick Thohir. Ia menjadi Ketua SC Steering Committee acara 1 abad Nahdlatul Ulama. Ia mengerahkan semua kekuatannya untuk menyukseskan 1 abad Nahdlatul Ulama. Erick Thohir kini duduk menjadi Menteri BUMN RI. Erick Thohir juga dikenal telah sukses menjalani kaderisasi di Banser. Ya, secara resmi ikut diklat-sar Banser di Jakarta. Makanya Erick Thohir adalah kader resmi Banser Nahdlatul Ulama. Tidak salah kemudian oleh Gus Yahya, ia ditunjuk menjadi Ketua SC 1 abad Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ke-9 adalah Ulil Absor Abdallah atau akrab disebut Gus Ulil. Ia adalah menantu Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Gus Ulil juga masih keturunan Syekh Mutamakin Kajen, Pati, Jawa Tengah. Kini Gus Ulil adalah Ketua Lakpesdam PBNU. Gus Ulil inilah yang bertanggung jawab penuh terselenggaranya Halakoh Fikih Peradaban NU yang telah digelar di awal 2022 sampai Muktamar Fikih Peradaban NU Internasional di 2023 pada 6 Februari, 1 hari sebelum resepsi 1 abad NU. Gus Ulil inilah yang dikenal sebagai intelektual kenamaan, bukan hanya dikenal di Indonesia tapi juga di dunia, merumuskan nalar fikih NU secara internasional yang akan dibawa dalam panggung-panggung keilmuan dunia, di mana NU menawarkan konsep tatanan baru dunia dalam fikih peradaban. Ia diberi amanah khusus oleh Gus Yahya untuk menggalang ilmu ulama Indonesia dalam rangkaian 250 halakoh yang diselenggarakan sepanjang 2022 dan awal 2023 pada Muktamar Fikih Peradaban secara internasional yang mengundang ulama-ulama di seluruh dunia. Gus Ulil inilah yang akan memimpin jalannya halakoh fikih peradaban dunia yang akan dikenang dan dikenal sepanjang masa. Inilah 9 aktor penting yang menyukseskan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama, di mana resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini akan dijadikan film dokumenter yang akan jadi rujukan oleh warga Nahdliyin setidak-tidaknya pada 100 tahun mendatang di abad yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.